Cara mengukur tegangan kerja optokopler, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4 ya, ini kami lingkar. Lingkaran yang hijau ini dengan nomor-nomornya 1, 2, 3, dan 4. Nah, tutorial kali ini sebagai referensi untuk teman-teman pemula. Sehingga kita bisa mengetahui di mana sumber kerja dari sebuah optokopler pin 1, pin 2, pin 3, dan pin 4. Kita harus tahu dari mana sumber tegangan kerjanya. Oke, ini adalah contoh-contoh optokopler. Dari bawahnya kelihatan seperti ini, dari atasnya seperti ini ya. Optokoplernya, jenis-jenis optokoplernya. Dan juga power supply ini yang kecil demikian ini selalu ada optokoplernya ini. Kalau dibalik akan seperti ini ya. Nah, kita harus tahu pin 1, pin 2, pin 3 dan pin 4-nya dari mana sumber tegangan kerjanya. Sehingga kita akan mudah bisa melakukan pengukuran. Dan juga seperti ini. Ini ya, dia tidak ada menulis pin-pinnya, nomor pinnya tidak ada ditulis. Nah, di sini konten kali ini kami akan menjelaskannya. Di mana pin 1 dan pin 2-nya. Dan ini adalah sebuah power supply juga. Ini. Dari atas tidak kelihatan ya, tapi power supply ini optokoplernya ditaruh di bawahnya gini. Sudah SMD lagi ya ini. Kita akan mencari tahu kali ini, konten kali ini sumber tegangan kerjanya dari mana si optokopler ini ya. Ada 4 pin ya. Nah, seperti konten-konten kami, groundnya harus kita pasang ya. Ini ya, standar kami seperti itu ya. Sehingga dalam melakukan pengukuran tegangan, tracking tegangan, teman-teman akan lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya. Kita solder dulu groundnya, harus terbiasa seperti ini. Dan jangan lupa kita pasang jumperannya pada prop yang hitam atau prop negatif ya. Jadi konten kami akan membuatnya perlahan-lahan seperti ini. Karena konten untuk teman-teman pemula. Oke, jumperannya kita sudah pasang ke ground sehingga dalam melakukan tracking tegangan ya seperti ini propnya kita tidak ya, untuk menghindari kita salah-salah dalam melakukan prop itu, dalam meletakkan prop terjadi korslet ya. Karena jalur-jalur solderannya terlalu banyak seperti ini kita lihat. Jadi standarnya kami seperti ini ya, kita matikan, hidupkan sesaat untuk melihat efeknya ya. Misalnya sekringnya terbakar kah atau tegangannya drop seperti itu ya. Yang di sini ini tegangan simetrisnya. Kita akan menghidupkan sesaat saja dulu ya. Tapi yang perlu teman-teman lihat bahwa ini ya, ini adalah jalur elko yang positif yang negatif nih ya. Nih. Bebannya ini harus dilepas teman-teman. Jadi ini juga elko. Kita lihat ini bebannya ini, yang ini harus kita lepas. Dan juga ini ada di sini dari sini ya menuju dioda ini ya. Ini bebannya juga kita lepas ya. Bebannya harus kita lepas dalam melakukan tracking tegangan bagian sekunder ya. Kita harus lepas beban. Jadi jumperannya yang ini yang sudah kami lepas, harus dilepas ya. Oke. Dilepas salah satu sisinya yang dari elko ya. Kita lepas. Seperti ini teman-teman. Nah. Ya. Oke. Jadi itu sudah menjadi standar
dalam setiap pekerjaan kami untuk mencari tahu kerusakan bagian sekunder. Seperti ini teman-teman ya. Dan sekarang kita akan memulainya. Ya, kita akan memulainya. Ini kami tunjukkan dulu optocouplernya yang ini ya. Ini optocouplernya teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4 pin ya. Di sini sudah tertulis nomornya. Jadi lebih mudah. Pin 1 dan pin 2, pin 3 dan pin 4. Jadi pin 1 dan 2 itu sebagai input ya. Dia ini ya, di bagian sekunder ya. 3 dan 4 di bagian primer. Bagian primer yang ke MOSFET gitu ya. 3 dan 4 itu yang menuju IC PWM. 1 dan 2 bagian sekunder. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kita pasang lagi ini teman-teman. Jadi dalam melakukan pekerjaan kita harus tenang. Kita harus sabar ya untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, kita lakukan pengukuran dulu. Di sini kita akan tracking tegangannya. Tegangan dari elko yang besar sampai tegangan untuk optocouplernya. Kita lihat ini. Kita matikan langsung ya. Ini setelah kita hidupkan ya. Nah, ini 29 volt ya. Ini kita anggap normal dulu. Ini ya. Karena kita akan mencari tegangan ke optocoupler. Yang ini nanti ya. Nih. Tegangannya optocoupler tuh di sini nih. Nih 5 volt nih. Ya, yang ini tegangan optocoupler. Yang ini tegangan 29 itu tegangan sumbernya untuk amplifier ya. Dan teman-teman, kita juga harus perhatikan tegangan-tegangan ini dia sampai di mana nih ya. Misalnya ini kan. Kita lihat dia akan sampai ke sini. Ke sini ya ini ya. Nih, ini harus dilihat juga. Ini dia ke sana tuh jalurnya ya sampai ke sini. Ini ya. Jadi jalur-jalur ini harus kita pahami dulu ini. Dan tujuan tegangan ini nanti dia ke sirkuit zener ini diturunkan bertahap menjadi berapa nih? Menjadi 29 dulu. Masih dulu. Nah, ini menjadi 21 ya. Dari 21 ini dia menjadi 0,2, 0,1 ini ya. Nah, ini untuk transistor ini ya. Untuk basis transistor ini ya. Itu untuk kontrol optocoupler, untuk IC control, untuk WL431-nya. Jadi transistor itu bergandengan dengan WL431. Dan 29 ini dia akan sampai ke situ juga. Ya, 29 yang ini ya. Ya. Oke, kita kembali ke 5 volt ini. Jadi 5 volt ini, yang ini jalurnya harus kita kuasai ya. Jalurnya sampai kemana gitu ya. Seperti contoh ini, dia sampai ke sini, sampai ke RSMD ini dan ke pin 1 optocoupler. Ya. Jadi ini adalah sumber tegangan optocouplernya. Oke. Dan hati-hati ya ini karena di situ ada tegangan ya. Kita harus hati-hati ya. Karena teman-teman pemula jadi harus hati-hati. Jadi waktu kita probe ini hati-hati yang ini. Karena di situ sumber tegangan ini ya yang 220 dari PLN kan ke sini ya. Ini ya. Ke sini ini. Jadi kalau melakukan tracking harus hati-hati. Jangan sampai kesentuh ke situ kan. Bisa kesetrum tuh ya. Oke. Kita kembali lagi. Jadi konten ini kami buat perlahan-lahan saja ya. Karena ada sumber tegangannya, power supply-nya dalam kondisi hidup. Ini masih mati, kita hidupkan lagi. Ini ya, 5 volt. Tuh.
Ya 5 volt. Kita kembali lagi gini ya teman-teman. Kami harus mengulang-ulangnya sehingga kalian tidak perlu rewin ya. Ini ya 5 volt. Kemudian nanti jalurnya sampai ke sini ya. Jadi jalur-jalur ini harus teman-teman tahu dulu nih ya. Bagaimana dia bisa sampai ke sini ya. Jadi jalur-jalur ini harus kita kuasai untuk kita pahami. Jadi dari 5 volt ini teman-teman, nanti itu dibagi-bagi tuh tegangannya. Nih, langsung ke pin kan, kemudian pin 2 itu sumbernya dari mana itu harus kita tahu. Dari mana pin 2-nya itu kan? Nah yang ini. Pin 2-nya ini harus kita tahu nih teman-teman ya. Dari mana dia? Dan yang ini, kalau kita mengukur pin 4 dan 3 ini ya, ini groundnya harus kita pindahkan. Ini groundnya harus kita pindahkan dulu. Kita cabut dulu, harus dicabut, jangan sampai kalian lupa ke setrum nanti kan. Nah ini kita pasang ini untuk mengukur pin 3 dan pin 4 ya. Pin 4 saja karena pin 3 adalah groundnya. Kita akan mengukur pin 4. Kami persiapkan dulu. Kita pasang dulu ya, harus dicolok lagi nanti teman-teman. Jadi harus hati-hati ya. Karena kita bekerja posisi modul ini hidup. Jadi harus berhati-hati. Lihat ya, ini groundnya kami pindahkan seperti ini. Ya, kita harus kuasai dulu sirkuitnya teman-teman ya. Sehingga dalam melakukan pekerjaan tuh gampang tuh, enak tuh ya. Kita lihat ini belum hidup nih. Kalau kita hidupkan dia akan langsung 300 ya. Ini kita hidupkan, matikan untuk mencari tahu ada korslet apa tidak tuh ya. Oke, kita hidupkan. Nah ini sudah ya. Oke, ini kita akan langsung ke pin 4 nih. Ini pin 4 belum kita sentuh ya, sudah ada induksi tegangannya ini. Dia sekitar ini ya. Nah ini dia sekitar ini nih teman-teman. 1,3 ya. Ini tergantung yang mendesain power supply ini kan, dari pabrikannya. Ya. Oke, yang ini bukan, yang 3 ini bukan tegangan ya. Nah ini yang tegangannya nih, yang 1,3 ini tegangan. Kalau kita sentuh, setelah kita sentuh ke pin optocoupler baru ada tegangannya. Sementara ini kalau belum itu kan, kalau saya lepas nanti dia nol ini ya, kalau lepas jumperannya. Oke, kita jangan keliru ya, ini ya. Ya oke. Nah sekarang yang pin 4 ini, pin 4 ini kita harus tahu jalurnya kemana dulu teman-teman. Kita lihat dia berfluktuasi, dia berubah-ubah ya, untuk mengirim informasi ke IC PWM ini ya. Oke, kita lihat lagi ini. Nah dia 1,1 lagi, 1,0 seperti ini. Kita ikuti saja, yang penting di sekundernya kan sudah ada tuh. Ini ya, kecuali juga di sekunder terjadi tegangan overvolt. Nah ini kita harus tahu di pin 4 ini. Dan kita harus paham dia kemana tuh pin 4 itu kan. Harus kita setidak-tidaknya pahami jalur-jalurnya sehingga kita akan mudah dalam melakukan pengukuran tegangan. Dalam mencari tracking tegangannya nih ya. Ini probe-nya kami ganti yang kecil ya. Kita hidupkan ini ya, 1,2 nih. Nanti dia akan berubah gini ya. Mungkin macam-macam lah. Nanti kita lihat jalurnya ini ya. Ini dia ke situ kan. Jalurnya ini dia ke sana gitu ya. Sampai ke IC PWM gitu ya. Dan ini harus dikuasai juga teman-teman.
dia harus dikuasai juga ini ya. Hati-hati ya ini ya ke situ. Bisa kena ke sana ya tangan kita. Nah ini dia ke sini ini. Ya ini ke IC PWM ini tegangan referensinya. Nah ini yang kaki keempat. Nih, oke ya. Ini harus kita kuasai teman-teman. Kita lihat 1,3. Nanti di pin IC PWM juga sama tegangannya. Ya. Sesuai tegangan dari pin 4 ya. IC PWM itu pinnya sesuai tegangan dari optocoupler. Jadi kita matikan lagi ya. Kita pindahkan ini. Nah, enaknya kalau kita sudah pasang jumperan ini teman-teman, tinggal kita pindahkan sekunder dan primer. Kita lihat ini pin 1 3,8, di pin 2 nya dia jadi 2,8. Ini tergantung desainnya, tergantung pabriknya dari kontrol ini ya teman-teman ya. Dari IC ini WL431 ini sumbernya ya. Dan ini juga harus kita pahami dari mana dia sumbernya gitu ya teman-teman ya. Harus kita tahu tuh dari mana dia ini tegangan input WL431 ini. Jadi dia ini keluar dari WL431 ini sudah stabil tuh, tidak boleh berayun-ayun ya, dia tidak boleh berfluktuasi seperti itu. Dan ini kan pabrikan, jadi kami hanya melakukan tracking saja, kecuali kami yang mendesain modul ini ya. Dan satu lagi untuk teman-teman pemula ya, kita harus belajar juga jalur sirkuit sumber tegangan dari kontrolnya ya. Jadi sirkuit kontrol ini kita harus tahu dengan avometer ini. Misalnya ini ya, kita cek jalurnya dari mana nih ini ya. Jadi ini dia satu jalur nih. Yang ini jalur ke WL ini kita tahu dia dari mana-mana nih 1, 2, 3 ini ya. Misalnya ini kita ukur dia, ini dia satu jalur nih. Ini. Dia jalurnya ke situ, ke pin 1 gitu ya. Itu kita harus tahu. Kemudian kita juga lihat misalnya ukur tegangan komponen ini gitu ya. Kita harus lihat, harus teliti teman-teman. Jadi pekerjaannya memang harus dianalisa sambil kita ukur gini kan, jalur-jalur ini dari mana nih kan gitu. Kaki-kaki dari WL431 dari mana dia datang tegangan-tegangannya, sehingga dalam melakukan tracking tegangan setelah kita pahami jalurnya akan mudah teman-teman ya. Misalnya ini jalur 5 volt nih, jalur 5 volt dia sampai ke sana itu koneksinya ya, ini ya, dari 5 volt dari yang elko ini teman-teman ya, ini ya tuh jalurnya sampai ke situ tuh ya. Jadi dia satu jalur-jalur ini harus kita harus tahu gitu ya. Setidaknya harus tahu tuh sehingga dalam melakukan pekerjaan tuh mudah teman-teman. Kita lihat ini ya sampai ke R untuk optocoupler itu dia satu jalur tuh teman-teman. Tidak boleh putus ya. Jadi jalur tuh ya. Ini ada R-nya. R yang ke optocoupler tuh ya. Jadi teman-teman belajar juga jalur-jalur dari sebuah sirkuit. Jadi sumber-sumber tegangannya itu harus tahu dulu jalurnya, sehingga dalam waktu pengukuran tegangan, misalnya tegangannya hilang di mana, berhenti di mana, kita tahu asalnya dari mana nih. Begitu kira-kira ya gambarannya. Oke, karena ini instan ya, ini metode instan yang kami berikan buat teman-teman. Kembali lagi kita lihat ini yang tadi setelah kita ukur jalurnya kan ini. Berarti 5 volt itu harus ada semua tuh di jalur yang tadi dengan avometer itu teman-teman ya. Harus sampai ke sana tuh 5 voltnya. Kalau dia tidak sampai ke sana berarti ada kerusakan di komponennya gitu ya. Ini ya tuh. Ini harus kita tahu 28 ini dari mana kan gitu ya. Diukur lagi, oh dari sini kira-kira seperti itu ya, dari sirkuit ini seperti itu. Dan kita harus kuasai juga jalur di sini ya, ini ya. Dari
pin yang WL431 itu teman-teman harus tahu tuh WL431 pin yang pertama sumbernya dari mana gitu ya. Dan basis kolektor emitter ini harus tahu dari mana tuh koneksi antara transistor dan WL itu ya. Dan WL431 itu harus dicari tahu, harus dikuasai, seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu, misalnya sudah langsung saja tuh kita dengan gampangnya kita akan melakukan tracking tegangannya, teman-teman. Kalau sudah tahu seperti ini, nih, kita bisa melacaknya perlahan-lahan. Kita bisa mencari tahu, oh ini tegangan ke sini, misalnya yang ini ya, misalnya ini ada 4 volt kan, dia ke sini ya. Dia sampai ke sini nih misalnya. Nah, ini dia ke sana sampai ke sini. Nah, ini rupa-rupanya ke transistor di samping tip 431. Seperti itu ya. Nah, jadi jalur-jalur ini kalau kalian tidak kuasai ya, jalur-jalur ini kalian tidak akan bisa mencari mana yang harus kami ukur. Kan seperti itu teman-teman ya. Mana komponen solderan segini banyak ini mana yang akan kami lakukan pengukuran. Nah, kalau kita sudah paham seperti ini, tinggal kita tinggal pinnya, probnya tinggal ditempel saja. Kita bisa tahu nih. Itu pekerjaannya tidak lama kok kalau kalian sudah kuasai tutorial kami ini ya, seperti ini ya, tutorial tracking tegangan ini. Itu pekerjaan analisa kerusakannya tidak akan lama, teman-teman. Ini semua harus dikuasai dulu. Dari mana dia kan begitu? Kok bisa jadi 5 volt itu dari mana 5 voltnya? Oh, 5 voltnya dari inputnya di sini. Kan seperti itu. Ya, jadi inputnya yang di elko ini gitu. Nah, kalau sudah tahu itu tegangannya hilang di mana? Tegangan 5 volt sampai di mana gitu ya. Oh, dia sampai ke sini misalnya. Kalau tegangan ini hilang, dari mana dia hilang? Nah, dengan konten ini maksud kami teman-teman akan bisa pahami gitu ya. Bisa pahami. Jadi kalau tegangan pin 1, pin 2 tidak ada, dari mana tuh? Gitu ya. Kemudian untuk mengukur pin 4-nya di mana caranya? Di sini. Groundnya kita pindahkan, kemudian kita ukur di sini dia. Seperti ini teman-teman ya. Ya. Jadi tegangan inputnya optocoupler 1 dan 2 ya. Tidak bisa kita ukur dengan groundnya gini ya. Groundnya di sana kita ukurnya di sekunder misalnya, itu tidak bisa ya. Jadi kita lihat yang ini lagi kembali. Ya, hati-hati tangannya. Kita lihat pin 4 itu dia menuju ke optocoupler. Nah, ini. Ya, pin 4 menuju IC PWM ya. Pin 4 optocoupler dia menuju IC PWM. Ya, yang ini ya. Ini. Dia menuju IC PWM. Ya. Yang ini, nah dia sampai ke IC PWM. Harus sama tegangannya, kira-kira dia selisihnya hanya beberapa tegangan saja gitu ya, beberapa ya milivolt lah. Ya, memang harus dikuasai teman-teman jalur-jalur ini sampai ke sini gitu ya. Harus tahu dulu sehingga kalian bisa mereparasi. Kalau ingin belajar seperti itu ya. Dan kita harus rajin-rajinlah kita mencari memperbaiki gitu ya, sehingga jangan kita menghafal tapi usahakan kita mengerti seperti sirkuit ini kontrol IC optocoupler ini teman-teman ya. Harus tahu tuh misalnya tegangan ini dari sini gitu kan. Tegangan ini dari sini. Ini kami kasih contoh kalau kalian pakai ground di primer, yang ini ya, yang saya ada ukur-ukur ini. Ini groundnya kan di kabel biru itu teman-teman, ini ya. Ini tidak akan bisa karena groundnya salah, ya. Jadi kalau kalian ukur seperti ini memang ada tegangan, gini kan. Nah ini
Tapi hasil pengukurannya salah karena groundnya itu ground primer teman-teman ya. Ini ya. Akan ada tegangan tuh, tapi groundnya harus dipindah dulu ke yang hitam, ke jamperan yang hitam. Nah ini adalah salah pengukuran namanya. Jadi ya mau diperbaiki bagaimana kan? Salah pengukuran kan, salah groundnya. Yang harus kita tahu kan ground primer dan sekunder itu berbeda. Ya. Ini kalian mau ukur sampai kapanpun tidak akan mendapatkan analisa yang benar karena groundnya salah teman-teman ya ini ya. Ini groundnya salah nih. Jadi tegangan di sini hanya 6 volt kan. Karena groundnya salah. Jangan sampai ada yang demikian karena groundnya salah. Ya kita lihat ini. Kita pindahkan lagi. Nah ini groundnya harus di sini teman-teman. Nah ini untuk menganalisa yang benar bagian sekunder ya. Nah kalau tadi kan salah tuh, kalian mau analisa bagaimana kan itu sudah salah di metode pengukurannya. Yang benar groundnya harus kita pindahkan seperti ini. Nah, tinggal kalau kita sudah kuasai jalur-jalur komponen, jalur sirkuit, kita mengerti sumber-sumber tegangan, akan dengan mudah kita meletakkan probe pengukuran itu, teman-teman ya. Sehingga kita letakkan saja tuh, kita bisa tahu ini di sini, jalurnya dari sini ke sini. Ya. Rata-rata kan kita belajar otodidak. Ya. Belum lagi kita harus belajar sirkuit rangkaiannya. Sirkuit rangkaian yang digambar akan berbeda dengan komponen yang terlihat seperti ini nih. Nah, jadi jalur-jalur ini kita harus kuasai seperti ini sehingga dalam melakukan analisa gampang-gampang saja teman-teman ya. Kita akan mudah mengukur seperti ini. Ini. Oh di sini dia menjadi kecil karena ada apa gitu kan. Dari sumbernya 5 volt. Oh karena ada ini, ada resistor ini seperti ini. Dia menjadi 2,8 karena ada apa. Seperti itu teman-teman analisanya. Sehingga dalam melakukan pengukuran kita melihat karakteristik dari hasil pengukuran ini, kita bisa menganalisa penyebabnya apa teman-teman ya. Kita bisa cari tahu dengan tracking tegangan. Jadi tanpa tracking tegangan mustahil kalian bisa tahu komponen apa yang rusak sehingga power supply itu menjadi bermasalah. Oke, semoga konten kami kali ini bermanfaat teman-teman. Salam sukses selalu. Terima kasih.